Rafael Struijk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia sebagai starter saat melawan Palestina di FIFA Matchday, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023, malam WIB. Meski hanya dipercaya bermain satu babak, performa Rafael Struijk sukses membuat para penggemar timnas Indonesia terkesima lewat aksinya. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia bahkan melontarkan pujian setinggi langit untuk Struijk dalam debutnya itu. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Struijk menampilkan performa sangat baik bersama dengan Ivar Jenner yang juga diturunkan. Rafael dan Ivar debut sebagai pemain timnas Indonesia dan performa keduanya memang baik, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Antara News. Keduanya masih muda yang datang jauh-jauh ke Indonesia. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan pada pertandingan kali ini, imbuhnya. Meskipun kedua pemain belum berkontribusi gol untuk timnas Indonesia, performa Rafael dan Ivar berhasil membuat mata asing terhenyak. Salah satu media Vietnam, Tetao247.vn, menaruh perhatian lebih terhadap pemain keturunan yang dimiliki timnas Indonesia. Meskipun beberapa di antaranya belum memiliki kesempatan tampil, namun mereka sukses membuat publik Vietnam ketar-ketir. Berkaca pada riwayat pertemuan di Piala AFF 2022, di mana langkah timnas Indonesia terhenti di babak semifinal usai kalah dari Vietnam. Media lokal setempat negeri Naga Biru menebar ketakutan akan misi balas dendam timnas Indonesia yang telah diperkuat pemain keturunan. Teta0247.vn mengibaratkan itu bak sebuah peperangan yang harus dihadapi Vietnam, dengan bendera yang sudah dikibarkan sederet pemain keturunan Indonesia. Pemain keturunan Indonesia mengibarkan bendera perang ke Vietnam, tulis Tetao247.vn. Debut impresif dua pemain keturunan, Rafael dan Ivar, berseragam timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong memuji dua pemain naturalisasi Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Karena itu, Rafael dan Ivar pasti akan menjadi salah satu pilihan sempurna pelatih Shin Tae-yong di Piala Asia mendatang. Di turnamen ini, timnas Indonesia berada di grup D bersama Vietnam, Jepang dan Irak, imbuh mereka. Tak sampai di situ, Teta0247.vn juga menyoroti rencana balas dendam Sandy Walsh, pemain yang gagal debut usai mengalami cedera saat latihan persiapan FIFA Matchday. Menurut media tersebut, Sandy Walsh bertekad membalaskan dendam timnas Indonesia kepada Vietnam usai kekalahan di semifinal SEA Games 2023. Pemain keturunan Indonesia lainnya, Sandy Walsh sempat sesumbar balas dendam usai melihat hasil drawing fase grup Piala Asia 2023, tulis Tetao247.vn lagi. Pemain berposisi bek itu melontarkan pernyataan mengejutkan, bahwa dia bertekad membalas dendam kepada Vietnam. Usai melihat kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022, imbuh mereka. Berita berikutnya, Sain Patinama blak-blakan ingin belajar skill lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Pemain timnas Indonesia, Sain Patinama mengaku kagum dengan skill lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dirinya pun secara terang-terangan ingin mempelajari skill tersebut. Dia bisa ajarkan lemparan jauh seperti itu kepada saya. Itu lemparan yang bagus, ucap Sain Patinama. Lebih jauh, pemain Viking FK itu mengatakan timnas Indonesia sangat beruntung memiliki Pratama Arhan. Sebab keahlian seperti itu tidak dimiliki semua pemain. Sangat beruntung punya dia Pratama Arhan dalam tim, katanya. Belum lama ini Pratama Arhan memperlihatkan skill lemparan ke dalam miliknya di laga timnas Indonesia vs Argentina, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 malam WIB. Pemain Tokyo Verdy itu tampil pada awal babak kedua, menggantikan Sain Patinama. Bermain penuh di babak kedua,
Pratama Arhan tercatat menciptakan 5 lempar jauh berbahaya ke pertahanan Argentina. Salah satunya saat memberikan umpan kepada Elkan Bagot di dalam kotak penalti. Sayangnya, sundulan Elkan Bagot masih bisa ditepis Emiliano Martinez. Bersamaan dengan itu, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 0-2. Perjalanan tim asuhan Sintayong pada FIFA Matchday periode Juni pun telah usai. Kini, timnas Indonesia harus fokus mempersiapkan diri berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023.